Ya, Grand Vitara. Seharusnya gue lebih senang ini namanya Grand Vitara Sport, ya kan? Kayak Pajero ada Pajero Sport, Outlander ada Outlander Sport, gitu kan? Jadi versi yang lebih kecilnya. Karena kalau dulu Grand Vitara itu dia pakai leather frame, RWD, cc paling kecilnya dia 2000 cc, sekarang cc-nya jadi 1500 cc. Padahal dulu ada 2400 tuh, bahkan pernah sampai 2700 cc V6 zamannya XL7 itu keluar. Nah sekarang kelasnya jadi setara kayak Hyundai Creta atau Yaris Cross atau ya semacamnya lah ya, CR-V dan kawan-kawannya, cuma dia menawarkan harga yang lebih rendah. Dia harganya nggak nyampe 400 juta. Untuk harga OTR Jateng itu dia yang tipe GL 363 juta dan untuk yang Matic itu 388 dan untuk yang two-tone kayak gini, yang atasnya hitam itu 391 juta rupiah. Jadi hampir 400 juta. Atau mungkin kayak kita beli Hyundai Creta tapi tipe yang bawah karena dia nggak ada semacam Smart Sense atau semacamnya lah. Jadi nggak ada kamera di atas sini, apalagi radar di bagian depan. Dan jelas karena nggak ada kamera, dia nggak ada keeping assist, emergency braking dan kawan-kawan dia nggak ada. Dan unit yang kita pakai ini sekarang ini adalah pinjaman dari dealer Suzuki yang ada di Klaten dan Solo ya, karena mereka masih satu grup. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris ya, kayak misalkan ini dikasih black piano tambahan, dikasih chrome, terus di bagian sini ada talang airnya sampai ke bagian ketiga, sama di belakang juga ada chrome-chrome-nya. Jadi lebih rame dibandingkan dengan yang standar. Cuma gue tanya harganya berapa, belum tahu harganya berapa. Nah, soal desain, ya ini soal selera ya. Kalau belakangnya jujur aja gue lebih suka Suzuki Fronx. Jadi Grand Vitara ini dia punya versi yang belakangnya kayak coupe. Namanya Fronx, bentuknya kayak gini. Tapi itu cuma ada di India, nggak masuk ke Indonesia. Semoga masuk ya, kalau masuk itu lebih keren sih. Tapi yang gue suka dari mobil ini adalah bentuk belakangnya. Belakangnya ganteng banget ya. Lampunya dari sini panjang, terus di sini ada lampu lagi nih buat lampu sen sama lampu mundur. Nah, lampu remnya di sini ya, sama ya ada krum-kruman tambahan, yaitu harus beli ekstra gitu, nggak dapet. Nah, karena ini juga mobil pinjaman, makanya banyak stiker-stikernya ya. Dan kuncinya, karena dia sekarang hybrid ya, warnanya biru seperti ini. Oke? Nah, bagasi belakangnya, sayangnya dia nggak terlalu besar. Bahkan dibandingkan dengan S-Cross aja gedean S-Cross. Karena dia kayaknya kayak tinggi banget nggak sih? Jadi, ground clearance-nya sebenarnya 210 mm. Tapi entah kenapa kayak, ini berapa nih? Kayaknya dia paling tinggi deh di kelasnya deh. Sama dia, bodinya itu, dia ngambil garis. Itu rasanya setara sama ininya, sama bagian tengah poros roda aja. Jadi emang mobil ini tinggi banget, walaupun secara spesifikasi kalau kita lihat dimensinya itu ground clearance-nya cuma 210 mm atau 21 cm. Jadi kurang lebih mirip-mirip sama yang kompetitornya. Tapi kenapa tinggi banget ya? Nah, terus ini juga dapat aksesoris tambahan. Nah, ini ban serepnya dia full size tapi bukan pelek racing. Peleknya pelek standar, sama dia dapat separasi di bagian sini. Nah, kalau yang Fronx itu belakangnya kayak gini. Cuma perlu diakui bahwa ini bagian belakangnya keren, ganteng. Nah, sekarang kita bahas mesinnya yuk. Satu hal ya, ini mobil plat bodinya tebel-tebel loh. Ya kan? Ini kalau kita buka. Nah, kap mesinnya meskipun kelihatannya tebel tapi ternyata nggak seberat itu, gue pikir bakal berat banget. Dan bisa kita lihat ada beberapa cost down ya, kayak misalkan di sini nggak ditutup lagi, jadi biarin kebuka aja nih bagian sini sama bagian sana. Biasanya kan kalau nggak ditutup liner plastik ya ditutupin besi lah, ini enggak. Dan mesin K15C ya, bukan K15B ya, K15C ini dia punya tenaga yang lebih kecil 1 HP dibandingkan K15B. Gue nggak ngerti karena apa, padahal yang K15C itu dia pakai dual jet. Artinya dia sama kayak Hyundai yang 1500cc Smart Stream ya, yang 1500 kereta sama Stargazer. Tapi yang Smart Stream Hyundai itu bisa 115 horsepower, sedangkan ini 103. Tapi entah kenapa, meskipun sama-sama pakai 2 injektor dalam satu port, ini kok tenaganya kecil banget. Kalau menurut gue ya, ada beberapa hal yang secara desain ini bisa buat ningkatin tenaga. Yang pertama, ini exhaust portnya ya.
kenapa kecil banget ya ini? Udah kecil gepeng lagi bagian sininya nih. Jadi kayaknya dia napas tuh nggak lega gitu pas lagi putaran tinggi. Sama dia punya filter box itu bener-bener dempet sama mesin. Nih, ditaruh bener-bener di atas ya. Dan kotaknya kecil. Kalau dia taruhnya di pinggir atau agak di belakang kayak punyanya R3 gitu kan, itu kayaknya lebih bertenaga. Soalnya kalau ditaruh di pas di atas sini, itu panas mesin naik ke air intake-nya. Jadi udara yang masuk ke dalam mesin itu pasti lebih panas. Jadi pengalaman gue ya, waktu balapan, box itu kan kadang-kadang kita pindahin ke samping atau kemana biar dapat cold air intake. Jadi udara yang masuk lebih dingin karena nggak kena panas mesin. Itu tenaganya jadi jauh lebih berasa dibandingkan dengan bawaan standarnya, atau apalagi yang ditaruh di atas sini kayak intercooler lah. Intercooler yang taruh di atas pas pindahin ke depan kan jadi berasa kan beda tarikannya ya, tenaganya ya, karena udara yang masuk lebih dingin. Nah kalau intercooler di atas, panas mesinnya masih naik ke atas, jadi dinginnya nggak terlalu dingin-dingin amat karena di bawahnya masih ada panas mesin. Dan torsinya juga kecil, dia cuma 136 Nm, artinya gue berharap dia bisa 140, 145 gitu ya. Tapi sebenarnya harusnya bisa kebantu karena dia ini mild hybrid. Jadi dia ada baterai dan motor listrik yang sebenarnya bisa dipakai buat starter doang. Nah sama Suzuki itu dipakai buat jalanin juga mesin pas lagi kecepatan rendah. Cuma nggak di figur berapa sih horsepower dari si motor listriknya. Tapi kayaknya nggak terlalu besar karena secara figur tenaga kalau hybrid kan biasanya digabung terus dapatnya puncaknya berapa. Itu gabungan motor listrik sama motor bensin. Tapi nggak digabung motor listriknya berapa ini berapa ditambah gitu nggak. Tapi digabung pas tenaga puncaknya motor listrik, motor bensin itu dapatnya berapa. Baterainya juga kecil ya, walaupun dia sudah pakai teknologi lithium, dia 12 volt 6 ampere adanya di kolong kursi depan kiri. Nah, itu garansinya lumayan tuh, 8 tahun atau 160.000 km buat baterainya. Dan transmisinya dimana yang lainnya sudah pakai CVT ya, karena memang mesin kecil dan bodi kecil tuh cocoknya pakai CVT untuk mobil-mobil zaman sekarang, dia pakai 6 speed percepatan. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak suka CVT, nah ini nih masih pakai 6 speed automatic, bukan AGS. Nah, terus kompresor AC-nya, biasanya mobil hybrid itu kan kompresor AC-nya elektrik ya. Jadi kalau mobilnya lagi berhenti, dia tetap nyala. Kalau ini nggak, kompresor AC-nya dia masih pakai yang konvensional, jadi dia diputar dari tenaga mesin. Jadi kalau misalkan mesinnya mati pas hybridnya bekerja, AC-nya jadi panas, cuma angin doang. Tapi namanya juga mild hybrid ya. Sekarang kita coba jalan-jalan yuk. Oh, susah sih. Oke, let's go, kita masuk ke interiornya. Oke, tadi pas kita starter ya, ini mobil untuk sebuah mobil mild hybrid, suara starternya sih nggak kayak mobil hybrid ya, masih suara yang kasar seperti biasa. Tapi itu sebenarnya normal buat mobil-mobil pada umumnya, cuma buat hybrid agak aneh aja gitu. Sama dia ada head-up display-nya pas kita nyalain gitu ya. Wah, keren head-up display-nya. Posisi driving sendiri, ini yang paling rendah ya, tapi paling rendahnya pun juga menurut gue masih terasa tinggi. Terus, setirnya sudah teleskopik, tapi teleskopiknya cuma dikit banget. Cuma segitu doang. Tapi at least udah teleskopik lah. Ah, ya! Oh, dapat lagi. Sama desain dashboardnya, ini dia tuh kayak apa ya? Kayak tabrak-tabrakan gitu. Di sini maju, sini maju lagi, sini mundur, ya. Sini begini bentuknya. Apa ya? Mungkin bisa dibilang India banget lah bagian sininya. Tapi build quality-nya untuk sebuah mobil India, biasanya kan mobil India tuh agak kurang build quality-nya. Ini bagus ya. Gue ngeliat panel-panelnya konsisten, gap-gapnya bagus, ya kan? Dan tuh cukup ini ya. Cukup solid gitu. Tuh. Nah, bahan-bahan soft touch-nya ada di bagian sini ya. Nah, ini juga stitching asli. Sama di bagian sini juga, di bagian sini, tapi bagian sininya enggak. Oke lah, ya. Sisanya semua plastik keras. Sama setirnya dia familiar ya, kalau biasa naik Jimny atau R3 gitu kan. Ada pedal shifternya, transmisi dan percepatan, sama speedometernya kurang lebih mirip kayak punya R3. Cuman di bagian sininya kayak kepotong. Padahal dia masih ada nih. Ini kan dibikin naik ya. Tapi sebenarnya kalau diturunin, dia tuh speedometernya full sampai bawah. Tapi agak kepotong aja. Nah, head unitnya ini ada berbagai macam info kendaraan ya. Kita pencet di sini. Oh, pencet yang bawah. Bisa energy flow-nya kita lihat. Terus ada
Ini kecepatan rata-ratanya. Ini konsumsi bahan bakar ya. Terus sama charger nirkabel, isi daya berhenti. Coba kita taruh HP kita di sini ya buat wireless charging. Set. Apakah nyala? Oh enggak. Matiin, hidupkan charger. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya nyalain, matiin. Kayaknya lagi ada error. Ini anti curi. Cahaya sekitar, buka kunci pintu, modus AC saat idling stop ya. Nyaman, ekonomi, standar. Ya ini ya ini seperti gue bilang tadi, karena kalau mesinnya mati dia kompresornya mati. Nah kalau kita bikin nyaman, dia idling stopnya kerjanya nggak begitu lama. Terus ini ada indikator perubahan jalur. Ini kalau kita nyalain gimana nih? Kan dia nggak jalan keeping assist-nya ya, setahu gue ya. Nggak ada sensornya juga. Ini tak ada seru, pintu terbuka, rem parkir, sabuk kursi, fuel rendah, valve kunci, peringatan jalan es, bantuan parkir, peringatan. Oke, kesalahan IPS. Ini kayak ininya ya, kayak legendary-nya ya. Oke, notifikasi peringatan, setelan info kendaraan. Coba kita ganti ke bahasa Inggris dulu, biar nyambung. Bahasa Thailand, Inggris. Masuk ke Inggris, kita cek dia jadi apa nih? Lane change winker. Winker itu kan lampu sen. Oke, nanti kita cek. Kayaknya ini deh, pas kita lampu sen nanti kamera 360 nyala buat ngeliatin sebelah kanan atau sebelah kiri sesuai dengan sennya ya. Nah, terus di sini panel AC-nya dia sudah auto, lengkap arah semburan AC-nya, sama di sini buat matiin idling stop-nya, sama ini buat matiin stability control, dan ini buat parking sensor. Ya. Dia miripnya dimirip-miripin ala-ala Jimny gitu ya, tapi sebenarnya ini beda, ini tombol biasa. Oke. Ini shifternya, gue setuju sama Om Mobi, bentuknya agak kurang cocok dengan desain keseluruhannya ya. Tapi memang beberapa komponennya itu diambil dari mobil-mobil Suzuki lain ya. Jadi ya kelihatannya ada beberapa yang dipaksakan, tapi nggak masalah. Sama ini ada armrestnya di sini bisa dimajuin. Nah, ini rem tangannya berat. Ini rem tangan paling berat yang gue coba di mobil-mobil modern sih. Padahal buat nambahin electronic parking brake itu nggak seberapa. Soalnya dia udah pakai rem belakang cakram. Nah, jadi kalau rem belakang cakram, mungkin karena rem belakang cakram juga kali ya, makanya rem tangannya berat. Harusnya sih gampang gitu. Armrestnya bagus, buat gua pas ya. Dan di sini bisa kita buka, dia ada konsol kecil sekali. Sama di belakangnya dia ada AC. Nah, cuma AC-nya nih lucu nih, dia nyambung kanan kirinya. Jadi kalau ke atas bawah itu nyambung. Nah, cuma yang kanan kirinya masih bisa terpisah. Oke. Di sini ada laci console box, isinya juga nggak terlalu besar. Sama ya untuk ruang penyimpanan menurut gue sih nggak terlalu banyak ya. Jadi head up display-nya itu dia ada 4 buah model tampilan ya. Oke, terus di sebelah kanannya lagi ada buat pengaturan ketinggian lampu, sama ada kamera 360-nya yang menurut gue agak aneh sih karena dia bulat begini. Jadi kalau kita pencet tuh dia nggak bisa nampilin dari atas doang gitu loh. Gimana caranya? Ini begini, muter lagi, harus di pause dulu. Jadi takes time buat dapetin angle yang kita butuhkan buat parkir sehari-hari ya. Nah, kalau mundur, coba kita lihat. Nah, jadi cocok kayak gini. Gitu. Bentar, ini kenapa kalau pencet ini dia muter-muter doang ya? Kan kita mau parkir susah juga nih kalau kita muter-muter gini. Bisa sih dari sini. Bentar, dari yang ini. Nah, ini baru benar nih. Cuma ada brightness, kontras, dan kawan-kawan sih. Sama head unitnya, Android Auto-nya suaranya cukup bagus sih. Jadi untuk audio standar ini bagus. Dan di sini ya, bagian atap, weh, ada lampu loh sama kaca. Tapi ini ganggu nih. Jadi ini sengaja kita pindahin mobilnya ke depan karena atapnya ini panas. Jadi si ininya nih, ini tuh, nah itu loh, kayak kainnya tuh jatuh gitu loh. Kayak nggak di fitting dengan bener gitu, kayak harusnya kan ditarik nih kenceng ya. Nah, ini kayak turun gitu loh. Sama ini kalau siang panas, jadi masih tembus cahayanya. Kalau kalian beli Grand Vitara wajib banget pasang kaca film yang bagus. Pasang aja Solar Guard Premium yang Lex Series ke Autonet Care, nanti dia akan langsung datang ke rumah kalian dan bisa hampir di seluruh kota di Indonesia ya. Terus kalau ngebuka, ini pencetannya agak keras, truk gitu.
Oke. Ini panoramic sunroof bukan sembarang panoramic sunroof, karena kalau dibuka lagi, silau men. Nah, kaca belakangnya ikut mundur ke belakang. Jadi lega banget nih pas dibuka. Nggak cuma separuh, biasanya cuma segini doang yang kebuka. Ini bisa sampai ke sini. Nah, tutup lagi. Bagus sih, cuma covernya itu loh. Kayaknya next nih, para UMKM bisa mengganti ininya nih, sama yang nggak tembus pandang. Ini tembus pandang, jadi gue di sini aja tuh berasa itu apa namanya heat wave-nya gitu loh di kepala. Lebih parah dari HR-V sih kalau untuk ininya ya. HR-V juga masih agak tembus tapi nggak segini tembusnya. Oke, rem tangan seperti gue bilang agak berat. Kok ada motor di depan? Nah, pas kita cobain mobil ini gue suka sama peredaman kabinnya ya. Peredaman kabinnya luar cukup bagus, cuma suara kolong bannya itu agak berasa ya. Ini kita jalan di desa dengan jalan aspal nih ya, di 60 km/jam. Itu suaranya cukup berasa sih yang kolongnya ya. Biasanya di jalan desa sini karena di aspal harusnya nggak seberisik itu buat kolongnya. Sama mesinnya itu juga suaranya masih berasa ya. Biasanya mobil-mobil zaman sekarang suara mesinnya halus tapi suara kolongnya berasa banget ya. Tapi ini masih. Terus larinya agak lemot sih. Mirip kayak larinya Alves. Cuma transmisinya kurang pinter. Jadi dia buat perpindahan giginya masih butuh waktu ya. Ini kita gas. Nah, itu baru dia lock on gitu giginya. Jadi kalau mau cepet mendingan pakai pedal shifternya aja. Nah, iya, tapi emang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu wah juga sih. Emang transmisi 6 percepatannya nggak kayak mobil mahal ya. Dia masih lemot tapi halus. Emang kalau mobil-mobil cc kecil sekarang udah pada pakai CVT, dan CVT zaman sekarang tuh udah beda sih sama CVT tahun Jazz IDSI gitu ya. Udah lebih bagus zaman sekarang. Walaupun masih banyak orang nggak suka CVT. Tapi emang CVT itu kalau dibandingkan dengan transmisi otomatis yang kayak 8 percepatan, 10 percepatan modern, ya gue justru lebih pilih yang itu sih dibanding CVT ya. Tapi untuk mobil kecil, CVT so far the best yang sekarang. Sama ini mobil ya, bantingannya tuh rasanya kayak mobil modern. Mobil modern itu sekarang tuh agak ke VW-an. Jadi suspensinya empuk, tapi sasisnya rigid, dan kalau lewat jalan bergelombang itu kerasa gitu guncangannya ke kabin. Jadi mobil makin kesini itu rasanya kayak VW zaman-zaman tahun 2009-2010 tuh. Nah, rata-rata tuh mereka udah mulai ngikutin semua tuh. Sasisnya rigid, terus center of gravity-nya di bawah, terus juga suspensinya lembut karena untuk mendapatkan handling yang bagus dia nggak perlu suspensi yang keras karena sasisnya lebih rigid dan center of gravity di bawah. Tapi di mobil ini ya bantingannya udah terasa modern, handlingnya enggak. 20 km/jam gua belok gitu ya, body rollnya masih berasa. Body rollnya berasa banget. Jadi kayak mobil jadul pas kita belok. Steeringnya berat ya, ada weightnya, bagus, tapi nggak akurat juga gitu. Jadi nggak selamanya, aduh, agak lemot sih ini transmisi sama mesinnya ya. Jadi nggak selamanya sasis modern itu bisa ngasih handlingnya bagus juga. Ini di mobil ini kayak apa ya, kayak handlingnya kok masih kurang ya. Padahal di R3 tuh udah lumayan loh. Apa mungkin karena dia dibikin tinggi, suspensinya dibikin empuk, travelnya mungkin agak sedikit panjang, jadinya handlingnya agak kurang sih. Jadi bener-bener nih mobil cocok buat kalian yang cari kenyamanan aja gitu. Buat antar jemput anak sekolah, nggak suka mobil yang dipakai buat agresif, ya ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau cari mobil yang agresif, cari fun to drive, ya ini dibandingkan dengan competitionnya, ini mungkin yang paling lemah. Kan suspensi itu masih ada keras-keras, sasis rigidnya itu masih ada gitu loh, kayak mobil modern. Tapi pas kita belok kok rasanya kayak mobil lama gitu. Ya ini gini-gini aja kerasa banget tuh body roll ya. Dan mungkin teman-teman nanya gitu kan, ada nggak sih rasa-rasa mild hybridnya, ada boost kecil nggak sih? Hampir nggak berasa sama sekali sih. Iya, dan mesinnya kalau di
RPM tinggi agak berasa ya. Nah sama ini kan lagi lampu merah, hybridnya bekerja. Nah, ini agak panas sih AC-nya. Nah sekarang udah nyala lagi nih. Nah sekarang engine-nya kalau nyala warnanya merah seperti itu, baterainya masih ada setengah. Nah perlahan-lahan AC-nya mulai dingin sekarang. Jadi dia nyala karena AC-nya udah nggak dingin aja sebenarnya. Oke, nah udah normal. Cepat sih dinginnya sih, nggak butuh waktu lama ya. Sama pas kita berhenti sama starter itu, dia getaran masih ada sedikit. Cuma beda nih suaranya nih. Kalau kita starter pertama kali, suara mesinnya kan suara mesin starter jadul ya, cek 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 gitu. Yang ini halus. Jadi kayaknya motor starter sama motor buat mild hybridnya dibedain sih. Gue pikir dia starternya pakai mild hybridnya. Soalnya pas mild hybridnya jalan gitu, starter mobil nggak berasa suaranya. Sama pas sudah sambil jalan gitu ya, kecepatan 60, 80, kan tadinya setirnya gue bilang agak berat ya. Pas udah jalan sih rasanya kayak EPS yang mode comfort gitu. Harusnya ada sport mode yang bisa bikin setirnya jadi ada rasanya. Ya ini mobil handlingnya tuh nggak berasa mobil 300 jutaan sih, even dibanding R3. Nih lihat aja nih ya, kita belokin gini ya, dia setirnya tuh nggak ngelurusin lagi dengan cepet gitu. Tuh. Masih agak miring sedikit gitu kan tuh. Padahal kecepatannya 50 km per jam ya kan, harusnya kan ini kayak apa ya, kayak bawa Pajero Sport Mini jadinya kan. Pajero Sport setirnya nggak ke tengah lagi secara cepet gitu kan, bahkan nggak ke tengah lagi secara otomatis. Nah itu ada rasa-rasa mirip kayak gitunya. Terus remnya pun juga feel-nya kurang sih ya, jadi kayak ini mobil butuh tuning yang bagus gitu ya. Mungkin butuh, kalau di Proton tuh kan kerjasama sama Lotus ya, entah kenapa Suzuki rata-rata yang buatan India tuh tuning suspensi, rem segala macemnya itu nggak bagus gitu buat driving quality-nya. Tapi bukan yang jelek juga gitu kan, maksudnya gue berharap lebih gitu dari Suzuki, karena kita pakai Suzuki udah cukup lama kan. Kayak misalkan Suzuki yang buatan global deh, Swift gitu kan, bawanya enak tuh, tapi sekarang udah gak masuk lagi. Nggak tahu Swift India, belum pernah coba. Tapi kalau yang buatan India tuh kebanyakan tuh tuningannya tuh kayak kurang gimana gitu. Nanti lah, maksud gue yang udah biasa naik mobil tuh pasti akan merasakan hal yang sama. Terus yang kedua, mobil ini irit ya. Tapi menurut gue iritnya bukan karena mild hybridnya sih, karena emang bawaan mesinnya irit aja gitu. K15-nya Suzuki R3 kan ini kan bedanya, kalau R3 kan B, yang ini C. Itu kan udah irit banget ya. Nah, dipakai ke sini itu irit juga, tapi bukan yang irit kayak hybrid beneran gitu. Nggak bisa dibandingin sama hybridnya Zenix atau hybridnya si siapa namanya? Yaris Cross. Hybridnya tuh kayak ini buat nambahin range, karena waktu lagi mobilnya berhenti, dia mesinnya mati. Sama kalau kita cruising gitu ya, kita lepas gas, itu mesinnya bisa mati juga. Nah, iritnya tuh di situ. Jadi, kalau misalkan kita pakai di tol, jalan lurus konstan gitu di atas 100 km per jam, itu kurang lebih sama kayak R3 sih. Sama mobil ini kursinya tuh empuk, tebel ya, bagus sebenarnya. Cuma untuk dapetin posisi duduk yang enak tuh agak kurang sih. Di sininya tuh bagian sambungan-sambungannya itu buat gue agak kurang pas. Gue lebih senang kursinya R3 sih. Ini kayak kita di sofa yang gendut-gendut gitu loh. Tapi buat nopang badan agak kurang. Nah lucunya kalau kita duduknya justru nggak proper ya. Kayak misalkan kan kita duduk tuh kadang-kadang gue suka lihat nih orang tuh duduk di mobil pantatnya nggak dimundurin. Jadi duduknya nggak proper, tapi agak begini nih. Nah ini malah jadi enak nih mobil. Cuma ini duduk posisi kayak gini itu bahaya. Jadi beberapa teman gue ya yang duduknya begini ya, yang nggak proper, bukan yang bagus begini ya, itu nanti lama-lama kalian akan ada back pain di belakang, terus tulang ekornya masuk, jadi gampang sakit deh. Jadi tetap duduk harus proper ya. Ini buat teman-teman semua yang naik mobil. Ini lagi banyak nih kasusnya nih, orang salah urat di belakang segala macemnya. Itu karena salah posisi duduk pas lagi nyetir. Apalagi kalau kalian naruh dompet di belakang, wah kelar deh itu deh. Itu nggak lama, kalau kalian nyetir dompet di belakang ganjel kan, itu bisa salah urat. Nah, jadi tetap posisi duduk yang bagus, pantatnya harus ke belakang, nempel, kaki kita pas gini. Ini kayak bagian sini terlalu maju gitu. Kayak lebih enak naik Jimny kan kursinya sama R3 kan. Nah itu
kursinya gue lebih suka sih. Sama visibilitas mobil ini ya, gue seneng ngelihat kap mesin depannya, dia bisa kelihatan sempurna gitu ya. Tapi untuk ini nih, pilar A-nya, ini tebal sekali, sama pas ke bagian spionnya nyambung ke pilar A. Jadi ada gap sekitar segini, itu blind spot tuh. Kalau misalkan spionnya dimundurin, ditaruh di bodi mobil, di sini pasti lebih enak nih visibilitasnya. Itu aja sih, ya. Ini gede ya. Tapi untungnya dia cukup tegak ya, jadi nggak terlalu ganggu pandangan. Oke, jadi setelah kita nyobain Suzuki Grand Vitara ya, jujur ngomong, ini mobil yang menyenangkan gitu ya. Build quality-nya bagus, feature-nya juga lumayan, meskipun dia nggak ada fitur-fitur kekinian kayak ADAS gitu, dia nggak ada. Tapi ditukar tuh sama head-up display dan kawan-kawan. Nah, cuma yang kurang dari mobil ini, kayaknya sasisnya udah modern nih. Cuma driving quality-nya diperbagus lagi, karena body roll-nya agak sedikit mengganggu, steeringnya masih kurang akurat, dan terakhir adalah engine. Nah, engine kalau di India tuh ada yang strong hybrid sama ada yang mild hybrid. Kalau yang strong hybrid, hybridnya sama kayak mobil-mobil Toyota gitu ya. Dia AC-nya udah elektrik, baterainya lebih besar, dan motor listriknya besar. Jadi berasa ngebantu buat mesin. Di sini sayangnya hybridnya itu masih mild hybrid. No problem sebenarnya. Cuma sayang mesinnya aja sih lemot gitu ya. Kalau misalkan dia masuk yang strong hybrid dengan harga 400 jutaan, dikasih ADAS gitu ya. Jadi setara gitu sama rival-rivalnya gitu. Kalau ini sekarang harganya emang lebih murah sekitar 20 jutaan. Tapi biasanya kan Suzuki diskonnya agak gede ya. Nah, untuk sekarang masih oke lah. Cuma kalau dikasih yang strong hybrid, itu pasti lebih oke lagi. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.